Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wajhikal karim wal azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama dalam melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan ini. Salawat kepada Rasulullah SAW. Yang saya hormati Ketua Badan Takmirul Masjid bersama pengurus, Imam Masjid bersama pegawai syar'i, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya dapat bersilaturahmi dengan jamaah Masjid At-Taqwa setelah saya dilantik sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paldua. Dari Kecamatan Tikala saya pindah ke Kecamatan Paldua, dan pada hari ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dan berkunjung ke Masjid At-Taqwa ini. Ya, kalau dilihat ini sebenarnya masjid besar ya, dengan kondisi tempat yang luas sehingga memungkinkan jamaah dengan penuh hikmah dan penuh dengan ketenangan. Bulan Ramadan adalah hadiah dari Allah kepada umat Islam, karena dengan kita menjalankan ibadah Ramadan, maka dosa selama 1 tahun lalu ya sampai masuk ke Ramadan itu insya Allah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa malaikat Jibril, ya Allah, celakalah orang yang mendapatkan Ramadan tapi tidak mampu menghapuskan dosanya. Jadi celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak mampu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sinyal Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tanpa ada nilai lebih. Ya, karena ada orang yang puasa tapi mulai tidak sholat ya, jadi berpuasa tapi tidak sholat. Ada yang berpuasa tapi tidak mampu menahan hawa nafsu dan kata-kata kotor, apalagi berdusta. Dalam satu hadis, Allah tidak akan menilai puasa kita ketika kita berdusta ya. Kalau orang mana bilang putar balik ya, kalau seandainya kita berbohong, maka dalam hadis itu Allah tidak akan menilai ibadah puasa kita manakala kita berbantahan, kita gibah, kita mengguncing tetangga. Kalau gibah itu kan ucapan yang keluar dari mulut yang menandakan kejelekan orang lain. Di bulan Ramadan ini maka kita jaga lisan kita. Salamatul insan lihizil lisan. Selamatnya kita kalau kita mampu menjaga lidah kita daripada kata-kata guncingan, kata-kata yang berbau maksiat. Ya. Oleh karena itu kita harus ikhlas melaksanakan ibadah Ramadan ini, harus sabar dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Ya. Jangan melaksanakan sesuatu perbuatan emosi yang mengakibatkan
nilai-nilai ibadah, pahala Ramadan kita akan berkurang, dan berkurang. Terutama hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia. Yang belum tegur sapa harus tegur sapa, ya. Yang masih ada keretakan silaturahmi, mari saling kita memaafkan antara satu dengan yang lain. Di bulan Ramadan ini banyak yang terjadi perpecahan, banyak yang memutuskan silaturahmi. Ya, namanya manusia tetap fitrah kalau berbuat dosa, tapi janganlah dosa itu kita berbuat, tapi selainnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberkahan Ramadan. Oleh karena itu kita dapat dua manfaat. Pertama, pahala yang cukup banyak dilipat gandakan oleh Allah. Yang kedua, insya Allah tubuh kita sehat. Saumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Ya, orang-orang yang penyakit kolesterol, diabetes, ya, darah tinggi, saumu tasihu, berpuasalah agar kamu sehat. Kita dalam satu hari, ini yang pernah saya baca, kebutuhan protein itu 75%, 75 gram itu kebutuhan satu hari. 75 gram protein itu kan dari telur, daging, ikan, itu namanya protein, ya. Susu itu 75 gram saja dalam satu hari. Sedangkan kebutuhan karbohidrat, ini saya sering baca-baca, itu cukup 225 gram karbohidrat. Ya, karbohidrat itu kan dari nasi, sayur, buah-buah, dan lain sebagainya. Nah, selama 1 tahun, itu 11 bulan, protein, karbohidrat yang kita asup di dalam mulut, masuk, kemudian metabolisme tubuh kita cerna, itu bukan 75 gram dalam satu hari. Bahkan ada yang konsumsi sampai 300 bahkan 400 gram. Karbohidrat bukan lagi 225, ada sampai dengan 500 karbohidrat. Ingat, nasi itu satu suapan itu 25 gram karbohidrat. 3 kali suapan berarti 75. 4 kali suap berarti 100 gram karbohidrat. Ya. Satu piring nasi bisa saja 150 karbohidrat. Kali dengan makan malam, siang dan malam, berarti 300. Belum kita makan yang lain-lain, kue dan lain sebagainya. Makanya penyerapan tubuh itu dia hanya 225. Yang lain karena berlebihan, maka dia akan disimpan dalam hati, jantung, usus, ginjal, tersimpanlah karbohidrat dan protein yang berlebihan di situ. Ya, selama berbulan-bulan, inilah yang mengakibatkan kita diabetes. Inilah yang mengakibatkan kita kolesterol, darah tinggi dan lain sebagainya. Maka 1 bulan ini, 1 bulan selama bulan Ramadan, insya Allah ada 5 organ tubuh yang istirahat, ya. Ada 5 organ tubuh yang istirahat, usus, ya. Kemudian yang jaga simpan diabetes ini, ya, yang insulinnya ada. Kemudian hati itu istirahat selama 14 jam, subhanallah, yang harganya hampir jutaan, ya. Cukup dengan berpuasa, insya Allah 1400 tahun yang lalu Rasul sudah jamin, saumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat, ya. Tapi kadang-kadang kita lupa diri, ya. Sudah keluar nih karbohidrat, kalori pada waktu berbuka, subhanallah, ya. Kita hantam semua, ya. Kita makan makanan, balapis pisang, lampu-lampu, bubur ayam, belum selesai kita hantam tini Tuhan. Dia tanya, so makan? Belum. Kenapa? Karena belum makan nasi. Akibatnya karena karbohidrat berlebihan, protein berlebihan, sholat kita terganggu, ya. Apalagi kalau sholat tarawih. Sholat tarawih ini kan tidak ada di bulan-bulan yang lalu, cuma ada di bulan Ramadan, ya.
terganggu. Apa? Mengantuk. Imam sholat Bismillahirrahmanirrahim, kita di belakang menguap. Padahal Rasulullah, apabila kita menguap, tahan kuat-kuat, jangan menguap, karena setan akan masuk dalam mulut, dia akan kencingi mata kita, akibatnya kita tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat. Apalagi kalau imam baca pelan, Masya Allah, ya kan? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ini orang asam urat tak goyang-goyang di kaki, ya. Ini orang ada makan kenyang, ya. Yang biasa asar, Allahu Akbar. Pada saat isya, Allahu Akbar, DP purus basah. Ya, kenapa? Kekenyangan, ya. Kekenyangan. Kemudian dia baca lama, tapi alhamdulillah di sini tidak terlalu lama, ya. Bagus. Artinya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Saya sudah dari masjid ke masjid, ada juga yang cepat, Masya Allah, 20 rakaat 7 menit selesai. 20 rakaat 7 menit. Ada juga 8 rakaat, ada 20 rakaat selesai setengah 11. Setengah 11. Karena dia baca 1 juz, ya. 1 juz. Jadi 1 rakaat mungkin 1-2 ain, 2 rakaat 1 ain 2 ain, sampai kelas 1 juz setengah 11 selesai, ya. Sementara kita ini masih banyak urusan yang harus kita kerjakan, ya. Nah, ringankanlah jamaah yang ada di belakang, karena terlalu banyak makan waktu buka puasa. Rasul anjurkan berbukalah dengan kurma 1, 3, ganjil-ganjil. Makanya mulai besok coba buka dengan kurma, insya Allah kita ikuti sunnah Rasul. Itu doa mustajab ketika kita selesai berbuka. Doa mustajab di situ. Ya Allah, mudahkanlah urusan hamba. Selesai berbuka, ya. Jadi buka saja, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizkika aftartu. Selesai berdoa, ya. Kemudian kita ke masjid melaksanakan ibadah sholat maghrib, ya. Ini berbuka dengan penuh, jangan terlalu berlebihan yang mengakibatkan kita sakit. Akibatnya waktu pertengahan, ya kita mulai sakit, ya. Kadangkala gula naik yang mengakibatkan ibadah-ibadah yang lain terganggu, ya. Kemudian jangan lupa, jangan terlalu pakai minyak yang tajam, ya. Pakai saja yang biasa-biasa. Minyak tawon boleh, ya kan? Deklonya tajam, ya. Jangan sampai minyak ibu-ibu pakai tercium bapak-bapak. Allahu Akbar. Aduh, mai tua minyak yang dapat cium sampai sini. Jadi pakailah minyak wangi yang lembut, yang hanya bisa dicium oleh ibu-ibu yang ada di situ, ya. Jangan sampai bisa tercium oleh bapak-bapak yang ada di sini. Kalau bapak-bapak silakan yang tajam-tajam, ya, ambur di sini di tangan kalau orang cium bau minyak wangi, ya. Karena memang malaikat suka kepada bapak-bapak yang sholat itu pakai minyak wangi, ya. Saya pernah sholat, Masya Allah, kipas angin cuma 1, ribut. Masya Allah, Allahu Akbar, di sebelah bubuk kile-kile. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Allahu Akbar sebegini. Karena dia pakai tawas. Makanya yang bubuk kile-kile coba anjur dengan tawas tuh, supaya tidak mengganggu jamaah. Ya. Siang jamaah Allahu Akbar. Coba kalau bubuk wangi, ya kan? Kan ibu-ibu sunnah pakai minyak wangi ketika di rumah ada suami, itu pakai minyak wangi supaya suami cium bau enak, ya kan? Merawat ibu-ibu sunnah di bulan Ramadan ini bersih-bersih wajah, ya kan? Usahakan kecantikan itu diberikan kepada suami, dapat pahala, ya. Ada rambu halus di hidung, di atas mulut, bersihkan. Ada seimbing yang ada terlalu banyak, kasih bersih, ya. Kile-kile yang soal itu cabu,
Jangan pakai dasar Pak itu pulang. Wah, Masya Allah 1 meter ada goyang-goyang. Sunnah hukumnya dicabut. Oleh karena itu, insya Allah di bulan Ramadan ini bulan penuh berkah. Saya kira demikian. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu sekalian dapat lebih khusyuk melaksanakan ibadah sholat tarawih dan witir, dan jangan lupa niat, karena rukun ibadah Ramadan itu adalah niat. Yang lupa niat tidak sah puasa besok hari. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.